Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul yaitu pengeluaran negara. Untuk anggota dari kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu Saudara Pendik Susanto, yang kedua yaitu Saudari Rina Saputri, yang ketiga yaitu Saudari Widyaningsih, dan yang keempat yaitu Saudara Muhammad Lukman Giovanni. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Rina. Saudari Rina dipersilahkan. Bagian A, pengertian pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran untuk membiayai program-program yang di dalamnya pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut macam dan sifat pengeluaran yang diperlukan dalam setiap bentuk penyediaan barang-barang publik, mengalokasikan barang produksi dan barang konsumsi, memperbaiki distribusi pendapatan, memelihara stabilitas nasional, stabilitas ekonomi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk membangun dan kesejahteraan masyarakat. Bagian B, efisiensi pengeluaran negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintah negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintroduksi reformasi manajemen keuangan pemerintah. Reformasi tersebut mendapat landasan hukum yang kuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kebijakan pengeluaran negara harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Keadilan. 2. Efisiensi ekonomis. 3. Paternalisme. 4. Kebebasan perseorangan. Bagian C, jenis-jenis pengeluaran. Di antara jenis pengeluaran adalah pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran keperluan operasional untuk menjalankan kegiatan rutin pemerintahan. Pengeluaran rutin mencakup belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga, subsidi, dan belanja lain-lain. Adapun pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang menghasilkan nilai tambah aset, baik fisik maupun non-fisik. Belanja pembangunan yang meliputi belanja modal dan belanja penunjang. Belanja modal mencakup pembebasan tanah, penggadaian mesin dan peralatan, konstruksi bangunan dan jaringan infrastruktur, dan belanja modal fisik ataupun non-fisik lainnya. Selain jenis-jenis pengeluaran pemerintah, terdapat pula jenis pengeluaran yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan tingkat pemerintahan, yaitu pengeluaran tingkat pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. 2. Pengeluaran pertahanan versus pengeluaran sipil. 3. Perubahan komposisi pengeluaran sipil. D. Penyebab pertumbuhan pengeluaran. 1. Pengeluaran untuk barang dan jasa. 2. Perubahan ruang lingkup transfer. 3. Pengaruh awal dan pembiayaan perang. 4. Faktor politik dan sosial. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori perkembangan pengeluaran negara. Teori perkembangan pengeluaran negara menurut Mangku Subroto tahun 1993 dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori mikro, dan yang kedua teori makro. Poin selanjutnya yaitu klasifikasi pengeluaran pemerintah. Klasifikasi pengeluaran pemerintah menurut Supramoko tahun 2003 diklasifikasikan menjadi berikut. Yang pertama yaitu pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi masa mendatang. Yang kedua, pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap pengeluaran masa mendatang. Dan yang keempat, pengeluaran
untuk menyediakan kesempatan kerja yang luas dan menyebarkan daya beli yang lebih luas. Poin selanjutnya yaitu pertumbuhan pengeluaran negara. Pertumbuhan pengeluaran negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, pertumbuhan pengeluaran absolut. Yang kedua, hubungan pertumbuhan pengeluaran terhadap GNP. Dan yang ketiga, rasio pengeluaran terhadap GNP. Poin selanjutnya yaitu kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi terdiri dari kebijakan yang berupa uang dan kebijakan subsidi yang berupa in natura. Pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk uang sebagai tambahan penghasilan kepada konsumen, atau dapat pula pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga barang. Subsidi barang terjadi apabila pemerintah menyediakan jenis barang tertentu dengan jumlah uang tertentu pula tanpa dipungut bayaran atau dengan bayaran tetapi di bawah harga pasar. Subsidi ini disebut dengan subsidi in natura, yaitu subsidi yang dikaitkan dengan jenis barang tertentu. Ingin meneruskan materi tentang pengeluaran pemerintah. 1. Kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah. Karena kegiatan pemerintah dibiayai dengan pengeluaran pemerintah, jadi semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Pengeluaran pemerintah dapat bersifat ekspansif, yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula menghasilkan barang lain lagi. Di samping itu, pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat transfer, yaitu berupa pemindahan dana kepada individu, masyarakat atau perusahaan, terutama untuk kepentingan sosial. Sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Sebab-sebab dari kegiatan pemerintah yang selalu meningkat antara lain adanya perang dan pergejolakan masyarakat, kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat, adanya urbanisasi, perkembangan demokrasi, pemborosan dan korupsi, pembangunan sosial, program-program kesejahteraan sosial dan perubahan iklim. Efisiensi dalam pengeluaran negara. Baik atau tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung pada kualitas dari pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran dan faktor-faktor produksi. 1. Kriteria penilaian kebijakan pemerintah. Umumnya untuk menilai tepat atau tidaknya kebijakan pemerintah ada beberapa kriteria, antara lain 1. Keadilan, 2. Efisiensi ekonomi, 3. Kebapakan, 4. Kebebasan. Baik, saya mau melanjutkan materi dari Saudara Lukman, yaitu mengenai pedoman bagi kebijakan pemerintah. Itu ada 3, yaitu yang pertama yaitu menentukan sasaran dari setiap pengeluaran atau dari setiap kegiatan pemerintah. Yang kedua yaitu membandingkan hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari kegiatan-kegiatan pemerintah dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta. Yang ketiga yaitu suatu alat yang cukup baik sebagai dasar pertimbangan dalam menjalankan berbagai aktivitas pemerintah. Hal ini disebut juga dengan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Berikutnya yaitu mengenai kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu subsidi penurunan harga dan subsidi pemberian dana. Itu meliputi yaitu pendekatan Hicks dan pendekatan Slutsky. Dan yang kedua yaitu subsidi barang dengan jumlah tertentu.
Subsidi barang dengan jumlah tertentu ini terjadi apabila pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah yang tertentu sehingga konsumen tanpa dipungut bayaran atau mungkin dengan pembayaran di bawah harga pasar. Subsidi jenis ini juga sering disebut juga dengan subsidi in natura. Berikutnya yaitu mengenai klasifikasi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu pengeluaran yang merupakan penghemat untuk pengeluaran yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pengeluaran yang menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Baik, berikutnya yaitu mengenai review jurnal. Jurnal yang saya review yaitu berjudul Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal dikeluarkan oleh Economist Development Analysis Journal, yaitu pada volume 2 bab 3 halaman 85 sampai 98. Penulis jurnal yaitu Nur Betty. Tahun terbit jurnal yaitu pada tahun 2013. Variabel yang diteliti yaitu variabel independen, yaitu pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran. Variabel dependen yaitu pembangunan. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah pengangguran yang tinggi menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan di Jawa Tengah. Yang kedua yaitu apakah pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Dan yang ketiga yaitu apakah tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapatkan prioritas utama di Jawa Tengah. Tujuan penelitian yaitu yang pertama yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengangguran yang tinggi terhadap masyarakat Jawa Tengah. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga untuk mengetahui tingkat pendidikan dan kesehatan di wilayah Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik regresi data panel. Hasil penelitian yaitu pengangguran juga berkaitan erat dengan kualitas pembangunan manusia. Jumlah pengangguran yang tinggi akan mengakibatkan kemakmuran kehidupan kemasyarakatan berkurang. Pengangguran juga mengakibatkan pendapatan mereka berkurang. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.